Nabi Idris adalah manusia pertama yang bisa baca tulis dan ternyata Assalamualaikum Besti, dan inilah kisahnya. Jika kita membicarakan tentang kisah Nabi Idris, yang muncul dalam pikiran kita bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Kisah Nabi Idris merupakan salah satu cerita yang penuh dengan peringatan bagi umat muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada Nabi Idris sebagai manusia terpilih untuk mengalami kematian, melihat surga dan melihat neraka. Pengalaman ini pasti akan sangat menimbulkan sensasi yang menakutkan. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam. Ia adalah putra keturunan dari Kabil dan Iklimah yang merupakan putra dan putri Nabi Adam alaihissalam. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Idris untuk mengajak semua berjalan di jalannya. Nabi Idris menjadi orang pertama yang diberi wahyu oleh malaikat Jibril ketika usianya mencapai 82 tahun. Ada beberapa ilmuwan yang menjelaskan bahwa Nabi Idris hidup sebelum Nabi Nuh seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Asy-Syaukani, dan juga Asyuyuti. Nama asli Nabi Idris diyakini sebagai Khanuk, nenek moyang Nabi Nuh. Berdasarkan teori yang muncul, bukti tambahan untuk teori ini dapat kalian temukan di Quran Surat Maryam ayat 58. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi pertama yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Ia berjuang untuk memperkuat agama Islam dengan mengajarkan konsep tauhid dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama hidupnya Nabi Idris berhijrah dan menetap di Mesir dengan tekun mengajak masyarakat untuk beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris dikenal bukan hanya sebagai sosok yang sabar, tetapi juga pemberani. Itulah sebabnya julukan yang disematkan kepadanya adalah Asyadul Usud, yang berarti raja dari segala raja singa. Dikutip dari buku Kisah Nyata 25 Nabi dan Rasul, Nabi Idris meninggal dunia ketika usianya 308 tahun. Usia ini tergolong muda bila dibandingkan dengan para nabi lainnya. Sebagai contoh perbandingannya dengan Nabi Nuh yang hidup sekitar 950 tahun. Mukjizat. Nabi Idris alaihissalam adalah tokoh yang dikenal sebagai pelopor dalam bidang arsitektur. Selain kecerdasannya yang luar biasa, next adalah beberapa keistimewaan dan mukjizat lain yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihissalam. Yang pertama adalah manusia pertama yang dapat membaca dan menulis. Diceritakan bahwa Nabi Idris alaihissalam merupakan orang pertama yang mampu membaca dan menulis menggunakan pena melalui 30 buah Sofia yang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyampaikan dakwah kepada semua umatnya. Nabi Idris dikenal tidak hanya karena kemampuannya dalam membaca dan menulis, tapi juga sebagai seorang nabi yang rajin dan suka belajar. Karena keaktifannya dalam mengejar pengetahuan dan konsistensinya dalam melakukannya, Nabi Idris berhasil memperoleh berbagai ilmu pengetahuan. Wah, harus jadi contoh sih buat para pelajar, ya nggak sih? Lalu yang kedua adalah memiliki derajat yang tinggi. Dalam surah Maryam ayat 57 disebutkan bahwa Nabi Idris alaihissalam memiliki derajat yang tinggi. Artinya selain menjadi seorang nabi yang saleh, ia juga memiliki martabat yang sangat tinggi. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan Nabi Idris dalam kelompok tersebut. Agar manusia dapat mencapai derajat yang tinggi seperti Nabi Idris alaihissalam, terdapat 3 kunci utama yang dapat dilakukan saat ini. Catat. Yang pertama, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berhijrah dengan meninggalkan segala bentuk yang diharamkan. Dan yang ketiga adalah berjuang dan berusaha untuk mencapai ketaatan kepadanya. Gini ya. Sebelum lanjut ke mukjizat berikutnya, kalian bisa klik subscribe-nya di sini atau di sini, gratis, karena subscribe itu ya emang gratis. Oke? Mukjizat ketiga adalah memiliki pengetahuan. Nabi Idris alaihissalam memiliki pengetahuan yang sangat luas. Ia mahir dalam merawat kuda, memahami ilmu perbintangan atau falak, dan memiliki keahlian dalam berhitung. Menurut penelitian, Nabi Idris juga dianggap sebagai salah satu pencetus ilmu tertua di dunia, yaitu falak.
ilmu falak. Kisah Nabi Idris alaihissalam tentang kematian. Suatu hari Israel, malaikat maut yang telah berteman lama dengan Nabi Idris, memohon izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengunjungi bumi dan menjumpai Nabi Idris yang telah lama tidak ia temui. Israel merasa kerinduan yang mendalam terhadap Nabi Idris dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonannya untuk bertemu. Pada malam itu Nabi Idris ditemui oleh seorang pria dan ia membawa berlimpah buah-buahan. Tanpa disadari pria tersebut adalah Israel yang menyamar. Nabi Idris dengan ramah menawarkan semua makanannya kepada Israel, tapi semuanya ditolak. Akhirnya mereka berbincang-bincang dan bersama menikmati pemandangan sekitar. Setelah 4 hari berada dalam kebersamaan yang akrab, Nabi Idris mulai merasa curiga terhadap tamunya tersebut. Hal ini dikarenakan tamu tersebut yang menyamar ini tidak pernah menyentuh hidangan yang disajikan sama sekali, alias ditolak. Dalam keadaan penasaran, Nabi Idris pun mulai mengajukan berbagai pertanyaan. Nabi Idris alaihissalam menanyakan siapakah sebenarnya pria tersebut. Akhirnya pria tersebut mengaku sebagai malaikat Israel. Nabi Idris kaget mendengar berita ini karena tugas utama malaikat Israel adalah mencabut nyawa manusia. Lalu Nabi Idris menanyakan lagi, engkau sudah 4 hari bersamaku, apakah engkau sedang melaksanakan tugas mengambil nyawa di dunia ini? Lalu malaikat Israel mengiyakan bahwa memang cukup banyak nyawa yang sudah dicabut dalam 4 hari ini. Kemudian Nabi Idris menanyakan kembali tentang maksud dan tujuannya ke sini, apakah ingin mengambil nyawanya? Jawabannya adalah tidak, tentu saja bahwa kedatangannya karena sangat merindukannya sebagai seorang sahabat. Setelah berbicara tersebut, Nabi Idris kemudian mengajukan satu permohonan. Dia berharap agar malaikat Israel mencabut nyawanya dan kemudian menghidupkannya kembali. Nabi Idris penasaran dengan kekuatan kesakitan sakaratul maut yang dikatakan sangat mengerikan. Namun percakapan tersebut tidak segera dilakukan oleh malaikat Israel dikarenakan segala tindakan yang ia lakukan hanya atas perintah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan tersebut dan malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris tanpa menunda waktu. Bersedih melihat sahabatnya menderita, Israel meneteskan air mata. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan kembali Nabi Idris alaihissalam. Setelah itu Nabi Idris alaihissalam meneteskan air mata karena tak mampu membayangkan penderitaan yang amat sangat ketika manusia lain menghadapi ajal yang menyakitkan. Rasa itu begitu luar biasa yang tak terungkapkan dengan kata-kata. Nabi Idris merasa sedih jika umatnya harus merasakan penderitaan di akhir hayat mereka. Sejak saat itu Nabi Idris semakin giat mengajak semua umatnya untuk berlaku baik, patuh pada Allah dan menjauhi segala larangannya. Nabi Idris ingin melihat surga dan neraka. Pada suatu waktu Nabi Idris dan malaikat Israel yang sedang melaksanakan ibadah bersama-sama. Di tengah itu Nabi Idris menyampaikan permohonan yang istimewa kepada malaikat Israel, bahwasanya ia ingin melihat surga dan neraka. Kisah Nabi Idris melihat neraka. Setelah itu mereka pergi untuk mengunjungi neraka. Saat mereka hampir sampai di lokasi, Nabi Idris tiba-tiba pingsan karena melihat malaikat penjaga neraka yang sangat menakutkan. Malaikat tersebut menyeret dan menyiksa manusia yang durhaka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama mereka hidup di dunia. Nabi Idris ternyata tak kuat menghadapi siksaan yang mengerikan itu. Sepanjang hidupnya tak ada pemandangan yang lebih menakutkan daripada keganasan api neraka yang membara, gemuruh yang mengguncangkan, dan ketakutan yang mengerikan lainnya. Dia tak sanggup membayangkan jika hal itu menimpa umatnya di masa mendatang. Kisah Nabi Idris melihat surga. Lalu malaikat Israel membawa Nabi Idris ke surga. Di surga yang begitu indah ini Nabi Idris juga hampir pingsan. Namun bukan karena rasa takut atau pemandangan yang menakutkan, melainkan karena ia begitu kagum dan terpesona oleh segala keindahan yang terlihat di hadapannya. Di hadapan mata Nabi Idris terbentang sungai yang airnya begitu jernih. Di sisi lain terdapat pohon di tepi sungai yang memiliki batang terbuat dari
perak dan emas. Selain itu ada istana yang sangat megah untuk para penghuninya yang terlihat olehnya. Sepanjang pandangannya tumbuh pohon yang menghasilkan buah-buahan segar, lezat, dan wangi. Setelah menjelajahi sekitarnya, malaikat Israel mengundang kembali Nabi Idris untuk pulang ke bumi. Wafatnya Nabi Idris alaihissalam. Dalam beberapa riwayat, Nabi Idris alaihissalam wafat di langit keempat. Sebelumnya ia beberapa kali meminta penangguhan kepada malaikat Israel untuk tidak mencabut nyawanya karena ia ingin menambah amal dan ibadahnya. Itulah kisah Nabi Idris alaihissalam yang syarat akan pelajaran hidup mengenai ketuhanan. Semoga kita semua termasuk dalam umat muslim yang menjalankan perintahnya. Perintah siapa lagi kalau bukan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi larangannya. Oke Besti, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan see you.